Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama Termenuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu 3 alasan ini bikin koalisi perubahan belum deklarasi. Pencapresan Anies bisa gagal. Ini sesuai yang dilansir oleh fajar.co.id dan analisa ya dari Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Arifki Caniago ya. Dan kita ketahui dengan adanya deklarasi Anies Baswedan itu belum cukup sebelum adanya deklarasi koalisi perubahan yang menjadi syarat 20% sesuai pasal 222 ya Undang-Undang Pemilu. Dan apakah Anies ya dengan konstelasi politik sekarang yang lebih panas ya dan pragmatisme partai, akankah dukungan dari Nasdem ini bisa ditarik dengan tawaran ya yang lebih menggiurkan dari istana ya, kita belum tahu. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh fajar.co.id. Fajar.co.id Jakarta, adanya ketegangan pemilihan cawapres bagi Anies Baswedan dinilai mengancam keberlangsungan koalisi perubahan. Sebagaimana diketahui, ada persaingan sengit bagi Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan sebagai cawapres. Pernyataan tersebut disampaikan analisis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Arifki Caniago. Dia bahkan menduga koalisi perubahan yang bakal berisi Nasdem, Demokrat, dan PKS terancam bubar. Dinamika koalisi perubahan akan berlangsung lama karena ada tarik-menarik antara ketiga partai, ujar Arifki kepada genpi.co dikutip Senin. Arifki juga menilai Partai Demokrat dan PKS ingin mendapatkan banyak keuntungan dari popularitas Anies yang dicalonkan Partai Nasdem. Narasi tersebut bakal sulit diperoleh Partai Demokrat dan PKS sebab publik mengetahui posisi kedua parpol tersebut sebagai oposisi, tuturnya. Meski demikian, Arifki menilai langkah Partai Demokrat dalam memaksakan kehendak untuk mendapatkan kursi cawapres sangat wajar, sebab survei AHY lebih baik dari kader PKS lainnya. Akan tetapi modal tersebut tidak cukup untuk lantaran ada beberapa pertimbangan lain yang berpotensi menyulitkan deklarasi, kata dia. Pertama, menurutnya kesepakatan Demokrat dan PKS belum tercapai. Dengan demikian, menurutnya kedua parpol tersebut akan terus bersaing memperebutkan kursi cawapres. Kedua, belum munculnya kepastian dari koalisi lain untuk memutuskan nama cawapres Anies, ujar Arifki. Ketiga, menurutnya Partai Nasdem memiliki pertimbangan untuk memperlama deklarasi capres dan cawapres karena posisi menteri di kabinet Jokowi mulai disentil oleh anggota koalisi pemerintahan. Ya, itu ya sobat sekalian ya. Ini tentu saja analisa ya, bisa benar dan bisa salah apa yang disampaikan oleh namanya analisa tentang 3 alasan yang bikin koalisi perubahan itu belum deklarasi ya. Tentu saja jawaban cawapres ini ya masih gurih ya untuk diperebutkan oleh anggota koalisi perubahan yang lain, yaitu Demokrat yang menginginkan AHY Agus Harimurti Yudhoyono sebagai disandingkan dengan Anies ya. Di satu sisi ya PKS kita ketahui Ahmad Heriawan juga ngebet ya dari PKS itu untuk disandingkan dengan Anies. Dan memang ternyata jabatan cawapres yang kita ketahui ya memang tidak begitu banyak peran ya di pemerintahan. Ini dilihat sangat sebagai kue yang lezat ya. Dan ini juga menjadi ancaman bagi koalisi perubahan yang hingga saat ini memang belum ada kepastian akan dideklarasikannya koalisi itu ya. Memang ada informasi deklarasi itu tidak akan dilakukan secara
bersama-sama tetapi dilakukan masing-masing partai. Dan memang ada juga ya selain isu tentang rebutan cawapres ini ya, tetapi juga ada isu yang lain yang juga sangat panas, yaitu larinya ya koalisi ini, anggota koalisi perubahan ke koalisi yang lain yang benar-benar memberikan kepastian. Jadi di satu sisi ya kita ketahui meskipun sudah ada deklarasi Anies sebagai presiden, tetapi tidak ada yang bisa belum ada kepastian secara resmi. Kita ketahui tidak hanya Anies yang belum ada kepastian ya, karena sudah diganggu ya dengan gonjang-ganjing jabatan cawapres, tetapi juga untuk baca pres yang lain, misalnya Prabowo juga belum ada kepastian. Kemudian juga yang lain juga tidak ada kepastian. Nah, kemudian kalau kita melihat baca pres yang lain yaitu Ganjar itu sama ya, sama karena sama-sama belum ada kepastian ya. Kalau kita melihat survei Ganjar ya lumayan moncer, tetapi masih terganjal dari keinginan ketua umumnya yang juga masih gamang akankah ya mencalonkan Ganjar. Di satu sisi tentu saja permasalahan PDIP hanya kepada Puan ya. Ini anak dari bulan ke bulan ya ternyata elektabilitasnya tidak tambah naik. Nah, itu persoalan. Kalau sudah naik ya akan menjadi hal yang mudah bagi PDIP tentu saja untuk segera ya mencapreskan Puan Maharani sebagai capres, dan gampang ya untuk cawapresnya bisa Ganjar ataupun yang lain. Nah, itu dari baca pres. Kemudian untuk wakil presiden cawapres ya memang meskipun perannya tidak begitu signifikan di pemerintahan, tetapi ini gurih untuk diperebutkan. Kita ketahui AHY yang konon ya sudah digoyang dengan jabatan cawapres dengan gabung di koalisi yang lain, yaitu misalnya KIB, dengan rencana ya kalaupun nanti PDIP tidak mencalonkan Ganjar ya bisa KIB itu mencalonkan Ganjar sebagai presidennya dengan menarik ataupun mengiming-imingi Demokrat sebagai cawapres. Dan ini adalah tentu saja kepastian yang bisa yang ditunggu-tunggu oleh Demokrat. Nah, bagaimana dengan Aher misalnya? Aher juga bisa ditarik dari koalisi perubahan dengan gabung di koalisinya Prabowo, yaitu koalisi Indonesia Raya (GIR), dan diiming-imingi dengan jabatan cawapresnya Prabowo ya. Jadi Prabowo capres dan juga Aher ya. Jadi tertinggal Nasdem gitu ya. Jadi banyak sekali ya dengan skenario-skenario seperti ini yang tentu saja tidak hanya menghadang tetapi juga menggagalkan Anies itu nyapres. Dan memang deal-deal politik ini menjadi hal yang biasa dalam pragmatisme partai, dan meskipun sudah ada pernyataan ada kesulitan dan akan tetap setia pada perubahan dengan masing-masing anggota koalisi perubahan yaitu Demokrat dan juga PKS, tetapi belum ada yang bisa memastikan apakah koalisi perubahan ini ya yaitu Nasdem, Demokrat, PKS itu benar-benar solid hingga nanti pendaftaran baca pres di Oktober 2023. Nah, ini juga bisa dikaitkan dengan pertemuan terakhir ya antara Ketum Nasdem yaitu Surya Paloh dan juga Luhut Binsar Panjaitan, yang tentu saja pertemuan ini menghasilkan deal-deal politik yang baru yang sudah nampak di permukaan dan bisa dibaca oleh civil society ya. Tentu saja setelah itu ada pertemuan ya di Nasdem Tower antara fraksi Nasdem DPR RI ya dikumpulkan untuk memberikan pernyataan tegas mendukung pemerintahan Jokowi hingga akhir. Dan itu tentu saja deal-deal yang sudah dipublish di halayak, dan tentu saja dengan adanya dukungan ke Jokowi sampai akhir
pasti ada politik balas jasa, ada barter, karena tidak ada makan siang gratis. Dan kita tidak tahu ya, apakah barternya itu yang sesuai isu panas kali ini, yaitu menteri-menteri Nasdem tidak akan di reshuffle, ya. Itu juga bisa kita lihat pernyataan dari sekretaris kabinet ya Pratikno yang mengkonfirmasi tidak ada reshuffle kabinet di bulan ini ya. Jadi itu barternya. Dan kemungkinan memang masih ada deal-deal politik yang lain. Nah, yang kita khawatirkan tentu saja adalah ditariknya dukungan Nasdem kepada atau dibatalkannya ya deklarasi kepada Anies, dan kemudian tawaran yang menggiurkan dari istana kepada Nasdem agar kembali lagi pencapresan Anies itu bisa gagal. Dan memang ya luar biasa ya apa yang disampaikan SBY yang juga kita geleng-geleng kepala gitu ya. Baru kali ini pemerintahan itu masuk lebih dalam hal capres mencapres dan sekaligus mempertahankan rezim yang ada sekarang gitu ya. Dan itu semuanya tentu saja tidak ada terjadi ya. Semuanya terjadi itu pasti ada kepentingan. Dan kita ketahui dalam politik itu tidak ada lawan yang abadi, tidak ada kawan abadi, yang ada kepentingan. Dan apa namanya? Tentu saja oligarki yang berkuasa pada saat rezim ini memerintah setelah 2 periode benar-benar diberikan red carpet atau karpet merah dengan keleluasaan melakukan bisnis mereka, terutama adalah perpanjangan konsesi ya sesuai undang-undang minerba yang baru ya. Dan kalau kita melihat kembali lagi undang-undang minerba sebelumnya, seluruh konsesi yang sudah habis itu harus diserahkan kepada negara, tetapi dengan adanya undang-undang baru minerba ini ya, konsesi itu bisa diperpanjang 2 kali 10 tahun. Dan itu baru sedikit dari keuntungan kepada para oligarki, di samping banyak sekali ya keuntungan dari oligarki yang menyebabkan yang mengakibatkan oligarki itu begitu puas dijamu dengan berbagai keleluasaan yang terjadi pada rezim ini. Nah, otomatis segala upaya untuk mempertahankan rezim ini pasti akan dilakukan. Dan bagi oligarki ya mengeluarkan uang 1, 2, 3 triliun itu bukan hal yang berat, asal ya dengan barter usaha mereka dengan konsesi-konsesi sumber daya alam itu bisa lanjut. Nah, makanya ini pernyataan yang jelas dari SBY agar dalam capres cawapres ini ya negara itu tidak perlu masuk ke dalam ya. Tapi faktanya kita lihat sudah ada banyak sekali campur tangan ya. Bahkan urusan presiden dan kelanjutan rezim ini sangat terlihat jelas bahwasanya rezim ini ya sangat diinginkan ya keberlanjutannya. Tentu saja banyak kepentingan, terutama ya untuk konsesi-konsesi tadi yang kita ketahui itu juga termaktub dalam Perpu Ciptaker yang kita ketahui satu sisi merugikan banyak kepentingan dari buruh dan memberikan keuntungan kepada para oligarki. Pun juga tentu saja rezim ini perlu dipertahankan bahkan dilanjutkan karena ada potensi yang luar biasa, yaitu proyek infrastruktur mega, yaitu IKN, ibu kota Nusantara, yang perlu dipastikan keberlangsungannya ya dengan adanya rezim yang sekarang dengan nilai investasi yang sudah terlihat jelas. Jadi banyak kepentingan yang terjadi ya yang masih ditunggu-tunggu oleh oligarki. Nah, yang masalahnya adalah ketika nanti presiden baru itu terpilih ya, apakah
tetap bisa dikuasai oleh oligarki ataupun presiden tersebut bisa menguasai oligarki ya. Kita tidak tahu ya, kita tunggu saja ke depannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.